Shalom, apa kabar kita semua, jemaat ambasador kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Meskipun kita sekarang sulit bertemu dan beribadah bersama-sama, tapi kita percaya kasih-Nya tetap menyertai, menjagai, memelihara dan menyatukan kita bersama-sama. Pada kesempatan ini izinkan saya sharing satu prinsip firman Tuhan yang menjadi tema Rock Ministry bulan ini, yaitu strategi. Dalam suatu pertempuran, jika kita mengetahui strategi musuh, maka dengan mudah kita mengantisipasi serangan musuh tersebut. Alkitab menggambarkan bahwa iblis telah salah strategi dengan menyusun strategi untuk membuat Yesus sengsara, bahkan mati di kayu salib. Karena ternyata dari peristiwa salib itu justru Allah melalui Yesus menjadi memiliki jalan untuk menebus dosa manusia, merebut kunci kemenangan dan mengalahkan kuasa maut itu. Ketika perang antara Irak dan Kuwait berlangsung dan Irak berhasil menginvasi Kuwait, maka tentara Amerika Serikat akhirnya terlibat dan berusaha membebaskan Kuwait. Pada waktu itu tentara Irak yang luar biasa di bawah pimpinan Saddam Hussein menggunakan strategi membuat bunker-bunker yang hebat untuk persembunyian. Yang konon katanya bunker tersebut begitu kuatnya bahkan tahan terhadap serangan nuklir dan senjata kimia atau senjata biologis. Strategi apakah yang dilakukan Amerika untuk menghadapi itu? Tidak langsung mereka menyerbu secara frontal, melainkan dengan menurunkan pasukan-pasukan profesional yang terlatih, yang tugas utamanya bukan langsung menyerang, tapi justru berusaha memutus rangkaian komunikasi antara bunker dengan pemerintah pusat. Akibatnya mereka yang berada di bunker seperti tidak tahu apapun yang harus dilakukan. Mereka keep waiting, tetap menunggu dan menunggu dan menunggu dan tidak melakukan apapun karena mereka lost contact. Dan karena hal itu hanya dalam waktu singkat pasukan Irak berhasil dengan mudah dikalahkan oleh Amerika Serikat. Saya percaya bahwa dalam semua situasi yang sekarang tidak mudah dan yang sedang kita hadapi, ini bukan hanya sekedar aspek realita kehidupan, tapi ini adalah ada unsur aspek spiritual. Saya percaya dalam semua situasi yang tidak mudah yang kita sedang hadapi sekarang, ada aspek spiritual yang terdapat di dalamnya, di mana iblis terus berusaha menebar rasa ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak wajar. Tahukah kita bahwa strategi utama atau tujuan utama serangan iblis dan strategi yang dapat kita lakukan untuk hadapi itu semua? 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat berkata bahwa sebab semua yang lahir dari Bapa mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saya ingin ulangi sekali lagi, sebab semua yang lahir dari Bapa mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jika kita pahami lebih detail, apapun bentuk permasalahan, tekanan, situasi negatif yang juga digunakan iblis untuk menyerang umatnya, sebenarnya memiliki sebuah tujuan utama, yaitu membuat kita kehilangan rasa percaya atau iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Karena firman Tuhan tadi berkata bahwa iman adalah senjata terbaik kita untuk mengalahkan dunia ini. Dunia bukan hanya berbicara iblis saja, tetapi semua sistem kehidupan yang membuat kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dalam sebuah pertandingan apapun, maka para atlet yang sudah kehilangan kepercayaan dirinya sebelum bertanding disebut dengan istilah kalah sebelum bertanding. Dalam kondisi itu, maka seluruh potensi latihan apapun yang dilakukan akan menjadi tidak berarti. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki tekad yang kuat, gigih, dan percaya akan perjuangannya akan menjadi pribadi yang disebut da'iha, gigih, pantang menyerah. Jadi, strategi apakah yang kita perlu bangun untuk lewati semua keadaan ini?
Ibrani pasal 4 ayat 14 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti negeri Indonesia, setiap saat kita peringati, ucapkan kembali proklamasi dasar negara, yaitu Pancasila, sebagai sebuah statement untuk mengingat eksistensi negara kita untuk melewati setiap kondisi apapun. Ini saatnya dalam semua kondisi kita terus mendeklar pernyataan iman kita. Seperti ketika kekristenan menghadapi tekanan pengajaran sesat, maka mereka membuat deklarasi pernyataan iman yang kita sebut sebagai pengakuan iman rasuli. Mari, dalam situasi kita banyak di rumah, saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita lakukan strategi terbaik Allah, yaitu mendeklar iman kepercayaan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Jangan cuma declare data corona, berapa yang sakit, jumlah yang mati, atau kondisi-kondisi negatif yang lain, tapi declare pernyataan iman kita bahwa kita akan tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita declare iman percaya kita meskipun kondisi sulit dan harus kita hadapi. Mari kita membuat sebuah pernyataan, saya akan tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin.